Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, pemuka masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian agama kita di malam yang berbahagia dan di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita simak bersama akan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang akan bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, saat ini kita telah memasuki tahun baru Masehi, tahun 2021. Walaupun tahun baru Masehi itu bukan tahun baru kita, tetapi tahun baru orang Nasrani. Sementara kita sendiri punya tahun baru, yaitu tahun baru Hijriah. Namun kebanyakan tiang pelungguh niki biasanya menghitung hari kelahiran niki dengan bulan Masehi, ya. Jadi dengan masuknya tahun baru 2021 berarti umur kita berkurang 1 tahun. Dengan berkurangnya umur niki berarti kesempatan untuk menambah amal kebaikan berkurang lagi, jamaah sekalian. Oleh karena itu mari kita sambut tahun baru 2021 ini dengan berusaha memanfaatkan kesempatan yang masih diberikan Allah dengan sebaik-baiknya untuk melakukan berbagai amal ibadah. Jangan pernah kita menunda-nunda berbuat kebaikan, jamaah sekalian. Karena menunda-nunda untuk berbuat kebaikan akan membuat kita pada akhirnya tidak jadi melakukan kebaikan tersebut. Ada orang yang mengatakan, nanti kalau saya sudah sukses, kalau hidup saya sudah mapan, baru saya akan beribadah. Nah, bagaimana kalau kesuksesan hidup itu tidak kunjung tiba? Maka tentu orang tersebut tidak akan jadi beribadah. Bahkan tidak ada jaminan kalau dia sudah sukses dia akan beribadah. Bisa saja dia akan sibuk dengan berbagai urusan yang membuatnya tidak sempat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan, nanti kalau saya sudah kaya baru saya akan bersedekah. Ini salah, jamaah sekalian, ya. Ente nunggu sugi doang, lalu ndek doang tersugi berarti ndek temele bersedekah, ya. Nah, lebih baik kita balik dia. Bersedekah dulu baru kaya, ya. Dan yang terpenting di tahun baru seperti ini dan tentunya di hari-hari selanjutnya kita berusaha untuk selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri, jamaah sekalian, ya. Seperti yang dikatakan, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Mumben tantang hisab diri ta, ya ingat-ingat tang lek tahun sirubin niki, jamaah sekalian. Be lebih luwe apakah kebaikan atau sebaliknya yang kita perbuat. Kalau seandainya dalam hasil muhasabah kita itu kita merasa bahwa ada perubahan ke arah kebaikan, misalnya tahun 2020 sirubin niki kita mulai rajin melakukan sholat berjamaah, sholat 5 waktu ndek tuah ninggalang ya, rajin kita puasa sunnah, rajin kita bersedekah, ndek tuah berbuat zalim kepada sesama, ndek tuah dengki tiba sesama manusia. Nah, usahayanglah jamaah sekalian, mari di hari-hari selanjutnya hal seperti ini kita tingkatkan, minimal dipertahankanlah, ya. Ndek tebau ning ketang itu pertahanan, ndek sampai telang jari sekali kebiasaan-kebiasaan baik yang mungkin sudah bisa kita lakukan di tahun 2020 kemarin, ya. Nah, sebaliknya jamaah sekalian, dan dalam hasil muhasabah taniki mungkin masih terlalu banyak
perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, maka jangan kita menunda-nunda. Segeralah untuk bertobat jamaah sekalian. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menutupi segala dosa, terutama sekali dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu dengan memperbanyak istighfar. Karena yang dosa belik niki ndak nebu tertutup istighfar, tetapi harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada alasan teh jamaah sekalian untuk menunda-nunda bertobat niki karena kita tidak tahu piran kematian niki datang menjemput kita nggih. Ya, yang ndak bebadak masalahnya datang mati niki nggih. Nah, dia bisa datang kapan saja. Dan wah datang waktunya ndak tebau ngendeng penundaan walau sesaat pun, nggih. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita harus selalu mengingat bahwa di hari kiamat nanti kita pasti akan dihisab. Pasti niki dan bonde, terutama sekali oleh 4 hal. Masalah umur te, masalah ilmu te, masalah hartan te, masalah jasmanin te, awak te niki nggih. Kalau sebuah hadis sebutnya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Niki 4 hal si pasti jemaah ngene ketuan sideh. Tidak bergeser 2 kaki anak Adam pada hari kiamat, 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat. Maksudnya ndak tegan bergeser lekan tempat teh hisab niki sebelum kita ditanya 4 hal. Nah, ini kita pikir apakah ngumbeng antante berjawab. Tentu jawabannya lo sangat tergantung oleh perbuatan tele dunia niki. Si pertama jadi hatta yus'ala, hingga ia ditanya tentang apa? An umrihi bima afnahu, tentang umurnya. Dalam hal apa ia habiskan umurnya. Ini pasti nek ketua ni terjemah. Beang ku ente umur sekene, kedua ngumbe umur mek sini kan. Nah, ente nggawe bagus ya alhamdulillah. Karena laun dek tebunga kalang jamaah sekalian. Mulut ini terkunci. Nah, jadi dek nabau. Dek tebau ngakalang. Jadi pasti tegak akan mengatakan apa yang sejujurnya si gawe telek dunia niki. Yang pun suruh doang itu manfaatkan umur niki dengan sebaik-baiknya. Nah, sangka dalam sebuah hadis sebutnya lekan Abdurrahman bin Abi Bakrah. Nah, lai arak seorang sepo dengan meme berketuan jamaah sekalian, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun, manusia manakah yang paling baik? Nabi bahasa Nabi ente berjawab, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi manusia yang paling baik adalah manusia yang umurnya panjang dan banyak kebaikannya. Nah, jadi umurnya belo terus amalnya bagus. Nah, ini manusia paling bagus. Kumbekna ampone paling bagus karena umurnya belo ampone bagus amal kebaikannya, tentu luwe puhele siwa kumpulangne nggih. Nah, luwe bekalnya kena kadu ngadepin hari kemudian. Nah, beketuan nampok dengan memeniki fa ayyun nasyarun, maka manusia manakah yang paling buruk? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluh, yaitu orang yang panjang umurnya akan tetapi buruk amalnya. Ini seburuk-buruk dengan jamaah sekalian. Biangnya ya umur panjang si Allah Subhanahu wa taala lagu ndek nak kado ya beribadah. Kadune dong yang gawe maksiat. Berarti sepanjang umurnya niki ndek nebu tereke yang wah pira dosa si gawe ne yang pok naranin ya syarrun nas, kecuali kalau dia segera bertobat. Maka ingetang jamaah sekalian, sayane berombok umur teh nggih. Sayante gen cinta lek dunia karena ini memang sifat manusia nggih. Agak lele sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu isnani. Semakin tua manusia itu akan semakin besar besertanya 2 hal. Apa itu? Hubbul mal wa tulul umri. Yaitu kecintaan terhadap harta dan panjang umur, maksudnya takut mati. Nggih. Ini memang watak teh tebun jaga diri teh. Nah, ya sulit dan jaga diri teh kan cinta dunia, ya. Nah, takut mati ini memang sangat sulit ya mas sekalian yang pun suruh doang kita.
berusaha sedapat mungkin untuk memanfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya. Dan si susah teh laun jamaah sekalian ya. Ketika item bilinang terus arak perbuatan dosa gawe teh. Nah perbuatan dosa niki ita minang dengan sebab apa dengan melakukan mengikuti teh. Nah ini kan dosa jariah jadi terus akan mengalir jadi jadi hati-hati ketika kita menciptakan suatu kegiatan misalnya nah si tentunya laun kegiatan si sifatnya datengang dosa nah ikut si dengan lalu itu milu mau bagian jadi walaupun toh mati maka sebutnya le sapa qaul ulama tuba liman mata wa matat ma'ahu dzunubuh ya beruntunglah bagi orang yang mati dan mati besertanya dosanya maksudnya dek naraklah dosa jariah nende dek nawah min hal-hal si na ikut si dengan si berkaitan masalah dosa wal wailu liman yamutu wa dzunubuhu baqiyatun ba'dah dan kecelakaanlah bagi orang yang mati sedangkan dosanya tinggal sesudahnya ya. Jadi terhindarin hal-hal si marat niki jamaah sekalian jadi karena jemaah kita hisab masalah umur teniki marilah kita berusaha untuk memanfaatkan sisa umur ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan amal ibadah. Terus Nabi andah ketuaan itu jemaah wa an ilmihi bima fa'ala dan tentang ilmunya dalam hal apa ya perbuat. Si pertama julu jamaah sekalian kita ketuaan diri kita julu. Sampun kita belajar nuntut ilmu terutama sekali fardu ain ya. Si berkaitan barang masalah solat puasa teh ini wajib bela itu nggih ande teh kanggo ande teh tuntutnya lain hal ilmu sidana fardu ain mungkin masih tebongan ya si fardu ain wajib hukumnya teh tuntutnya marakun teh si sembahyang puasa nah terus bedang itu ilmu nah kadun teh nepi ya apakah amalang teh kita wende nggih karena ente amalang ya insyaallah ilmu sino jemaah akan pahalana sini akan terus mengalir ya? Walaupun itu wahbilinang ini termasuk amal jariah ilmun yuntafa'u bih ini ya ilmu yang dimanfaatkan jadi yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang jadi ente ngamalang ilmu nah terus sampai tembilinang nah insyaallah pahalana sini akan terus mengalir walaupun itu meninggalkan dunia ini nah terus selanjutnya si ketuaan itu jamaah sekalian wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu dan tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia membelanjakannya jadi jemaah belo geti hisabna seran harta ini ke jamaah sekalian ya jadi nendaknya cukup sekedar ketuanang itu membelekan temau apakah dengan cara halal atau tidak lagu ketuanang ni masih lembe tu kaduang ya apakah harta rizki si bangna si Allah Subhanahu wa taala niki kadun teh melakukan perbuatan maksiat atau kadun teh membantu sesama membantu fakir miskin atau memanfaatkannya di jalan Allah ini ketuaan itu jemaah-jemaah sekalian angka ya belo hisabnya harta niki lai jemaah sekalian ara sahabat arane Abdurrahman bin Auf nggih ini beliau ini salah seorang dari al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah yaitu 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk surga. Lagu siaran Abdurrahman bin Auf niki seorang pedagang yang sangat kaya raya jamaah sekalian. Le sopo waktu bebese nabi teh nah jemaah Abdurrahman bin Auf kemudian eta surga ini. Padahal kan iwah janjina diberikan kabar gembira ne karena belo hisabna ya jemaah luwe hartana nggih. Nah. Jadi mendengar niki sangat isin khawatir Abdurrahman bin Auf. Ini sekedarnya kemudian teme surga niki begitu khawatirnya dia. Sampai-sampai berkeinginan beliau ngumbe entane ampun jadi dengan miskin. Nah, akhirnya terjadi perang Tabuk waktu niki jamaah sekalian. Perang Tabuk niki terjadi saat musim panen korma. Nah, jadi para sahabat ketika lalu berperang, dia sempat manen korma niki. Nah, akhirnya ketika netulak lekan peperangan niki, wah selepuknya sede korma niki. Jadi korma busuk semuanya. Nah, jadi lepuknya. Jadi korma sede doang selepuknya korma-korma niki.
Akhirnya ya sedih para sahabat karena memang ini andalannya waktu niki. Nah, seriuangnya kesempatan niki si Abdurrahman bin Auf ampun jual selepuk hartanya jamaah sekalian, ampun kedum belin sahabat-sahabat niki korma busuk niki. Dengan harga yang sama seperti harga korma biasa niki nggih. Nah, jadi belinnya marak biasa. Len demen gati sahabat karena urang pada rugi jadi nggih. Nah, lagu ieu ketinggal Abdurrahman bin Auf, wah demen ya karena doanya ndek narak wah kan entah korma busuk doang masih. Lagu memang ketentuan Allah untuk Abdurrahman bin Auf bahwa Allah mentakdirkan beliau ini sebagai orang yang kaya. Jadi ndak nekenti suwe arak kabar le Yaman arak terjadi wabah penyakit. Nah, satu-satunya obatnya adalah dengan korma busuk. Akhirnya kirimna utusan si Raja Yaman untuk membeli korma busuk milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat. Lipat beronjok-ronjok jernih sugi nih ampok jamaah sekalian. Nah, ini kekhawatiran Abdurrahman bin Auf niki jadi pelajaran oleh kita. Entah ne sekedar badak ya kemudian teme surga doh marak niki tindakannya. Dek ne tunek-tunek le harta nggih. Padahal dia sudah diberikan kabar gembira masuk surga. Sangat beda dengan si memang sangat cinta le dunia. Jadi kalau orang yang sudah kecintaannya kepada dunia berlebihan, dia tidak akan peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Bahkan ngumbang-ngumbang kuntem menggitangi kekuasaan Allah, tetap doang dia peduli. Dia akan lebih memilih dunia atau harta dunia daripada dia melihat atau takut dengan kekuasaan Allah. Mungkin sering pelungguh dengar cerita Nabi Isa niki kan sahabat niki. Nah, lagu tidak ada salahnya untuk kita ulang sebagai bahan pelajaran ya. Ini menunjukkan betapa jeleknya dunia niki. Betapa jeleknya siaran harta niki, ente terlalu ambisi jamaah sekalian ya. Nah, jadi dan lain kisahnya mungkin sering pelungguh dengar nggih. Nah, Nabi Isa lain arak sopok dengan melet bersahabat barang Nabi Isa. Padahal dia mele doang Nabi Isa. Mulai lagu akhirnya ya karena yang ngotot doang dengan niki lagu milu barang Nabi Isa. Ya yang ya milu nggih. Nah, jadi akhirnya tanyanya yang melakukan perjalanan si Nabi Isa alaihissalam. Nah, lek sopo tempat karena yang merasa lelah, nah istirahat keduanya. Ampun sugulang 3 potong roti. Jadi dikeluarkan oleh Nabi Isa 3 potong roti. Nah, jadi ampun beang ya sikit, nasi dah sikit, tiang sikit, kena ampun tolok sikit si Nabi Isa, mungkin kelorang bareh nggih. Nah, akhirnya setelah pada ngelorang roti niki, nah melihat Nabi Isa nginem. Ampun lalu mete ai na kadu nginem. Lagu ia tulak Nabi Isa dek narak ya roti niki. Nah ampun ketuan ya si Nabi Isa sahabatnya niki. Beruti si sikit niki, ondek yang tahu ngene berjawab. Yo kan mesak melek tene kan ini ndek me tahu, nggih tetep doang yang ngotot nggih tidak yang saya tidak tahu ngene nggih. Nah akhirnya oh nengenong nggih entah. Akhirnya tanya nih lekak si Nabi Isa. Lek tengah langan dayatnya kokok belik deras. Nah, sementara keduanya harus menyeberang ya. Nah, lagu dengan kekuasaan Allah entikna imana si Nabi Isa akhirnya baulah ia nyeberangin kokok niki dengan tanpa tenggelam. Dalam arti lekak jamak-jamak ya lek kokok niki ndek keselem. Nah, jadi ini kan termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah sampai lek sedih, ampun kena ya si Nabi Isa. Nah, kan seriuang mek beruk kekuasaan Allah. Bawi teleka le atas ndek keselem. Nah, nengkean mek betul-betul takut tiba Allah Subhanahu wa taala badak tiang. Saya bayat rutihino tetap doang ia berjawab ngene ndek tiang tahu. Wah, tanya nih si Nabi sampo leka akhirnya dayatnya anak kijang, anak rusa si Nabi Isa nampun bau anak kijang niki si Nabi Isa ampun gorok terus ampun pine sate to nepi lah panggang ni ampun kelorang barang-barang dengan niki. Nah, jadi setelah selesai makan lalu dengan izin Allah Nabi Isa bisa menghidupkan kijang niki. Kaget dengan niki ya. Nah, karena kijang siwah kelorang ini hidup ya jadi ini kan. Nah, jadi ampun kena ya. Nah, kan saksi yang ampun kekuasaan Allah ini. Kijang siwah kaken teh
wah tunun teh, wah kaken teh, ngene ya kan, hidup ya malik dengan izin Allah. Nah niki memang takut elek kekuasaan Allah kan, badak tiang, seimbait rutihino, ruti si sekeino nih. Tetap doang dengan ini ndak narak takutnya, ngeno yang kuna mengitai kekuasaan Allah. Nah ini karena terlalu nengeh. Nah ndak narak takutnya sekejip-kejip elek kekuasaan Allah nggih. Nah tetap doang ya berjawab saya tidak tahu kan. Nggih. Nah, ini kan luar biasa dengan niki nggih. Padahal Nabi reni ngakalang ya lagi kelas-kelas kita nggih. Nah, jadi akhirnya karena tahunya wah watak dengan ini si Nabi ampun nembait gerea sisi Nabi ampun pina ya jadi telu tumpekan ampun dengan izin Allah berubah jadi 3 batang emas ya. Nah akhirnya setelah berubah menjadi 3 batang emas marak ngonek ni kian ku nembagi ya marak nembagi yang rutin ni king ya. Nah ne sida seke untuk tiang seke untuk sida seke. Nah NC seke niki untuk saing berketuan kan dengan ini menoh kita emas berketuan ni langsung ya. Nah si seke ini untuk dengan simbayat sepotong roti ngone ino. Langsung ia berjawab tiang bayat tiang. Nah, jadi kan dia nulis ngetuanya langsung ingatku. Ini ruannya dengan si terlalu cinta le harta. Nah akhirnya jamaah sekalian, behangnya ya anu si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ngene yang konten kayak ngene. Tiang beang sida telu potong emas niki lagu syaratnya dendek turut yang ampuk nih. Oh nggih, langsung ya mele sing ngeno melihat nengone bersahabat barang Nabi, akhirnya hanya karena 3 potong emas niki langsung ya mele jerak bersahabat barang Nabi. Akhirnya tinggalangnya ya si Nabi nad lekaklah dengan ini mesak nih. Lek tengah langan berdaya dia barang perampok nggih. Nah, jadi perampok niki kebetulan dua-duanya. Nah, jadi ketika ne todong ya harta atau nyawa ya. Nah akhirnya cepat dengan ini ngeraos bau yang nego akhirnya melelah perampok niki sepakat bagi pada sekek wah kan apa pada aman pada sekek. Oh enggak setuju pada setuju. Nah karena ya begak lelahnya surutnya baturnya lalu beli nasi nah lalu beli nasi tiba luar. Nah saya salah sekek lekan itu lalu beli nasi akhirnya mele salah sekek lalu. Nah, siaran dengan wah pada jahatnya niki nggih. Nah niki si lalu beli nasi niki wah bedeang ya angen, wah bedeang ya cita-cita. Nepi cita-citanya bares kutoloang lek nasi si dua ini racun ngene nggih. Nah, jadi enek kelorang ya kan mati dua ini mesakku mau harta ini ngene. Lagu ternyata ndak kalah cengene cita-cita baturnya niki si dua niki nggih. Nah, ngene yang kunten ngene ampuk temu bagi dua ya mas ini bares ya datang batur tino langsung tersemate yang ini ya. Nah jadi tentu ya datang baturnya niki ndek ne beketuan langsung semate nih baturnya si ini akhirnya mate. Nah lagu iya terus ngelorang nasi si wah tetoloin racun niki akhirnya dedua ne mate teteluknya jari nengge. Nah jadi tinggallah emas telu batang niki dengan 3 orang yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Waktu nasi liwat Nabi nah inilah dunia, maka berhati-hatilah engkau kepadanya. Jadi dendek terlalu cinta lalu le dunia jamaah sekalian. Karena harta niki jemaah ya belo hisab nengeh. Nah, jadi lagu ndak narak masalah ande tesugi lagu tepat isi teh nganu yang nggih. Nah, manfaatnya. Terus si terakhir si ketua ni terjemah jamaah sekalian wa an jismihi bima ablah. Dan tentang badannya dalam hal apa yang menghabiskannya. Maksudnya kaduang tepe ya. Misalnya beangnya itu awak sehat. Okay? Nah, apakah kaduang itu untuk berbuat maksiat atau sebaliknya kaduang itu untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena luwe dengan beangnya jasmani si sehat karena yang merasa kuat, kedunanya berbuat zalim dengan si lemah okay? Nah, sebaliknya harap dengan beangnya ya jasmani si kuat, manfaatnya jasmani si kuat niki untuk menolong sesama atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 hal niki jamaah sekalian ya. Ndek na bondek jemaah pasti na ketua ni si Allah Subhanahu wa taala la yaumil hisab. Nah, ampun teh selamat nah ngiring teh berusahalah untuk lepiarana
lek dalam hidup teniki berupaya untuk terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala jadi bekal terjemah hari kiamat. Karena itu pasti gente mati, sementara itu adalah orang-orang yang yakin akan adanya kehidupan setelah kematian, yaitu hari kiamat. Dek na bermanfaat jemaah harta benda jamaah sekalian. Si bermanfaat le hari kiamat itu adalah amal ibadah si lakuang telek dunia niki, nggih. Nah, jadi sekedar niki dulu untuk tausiah ni terlanjutan pengajian teh masalah solat berjamaah niki, nggih. Rubin itu sampai makin lek masalah. Nah, jadi masalah dan tidak ikutan seseorang niki, nggih. Nah, saya si sah ikutin. Nah, dalam arti ini lek dalam hal ikutan, nggih. Nah, jadi dengan meme ndek ne kanggo berjamaah lek dengan nina, nggih. Nah, ndek ne kanggo dengan nina jadi imam lekan dengan meme. Angkat lek tene as-suwarul lati tasihu fiha al-qudwah, yaitu bentuk-bentuk atau gambaran-gambaran yang sah padanya ikutan itu ada 5, nggih. Si pertama qudwatu rajulin bi rajulin. Ini si sah, nggih. Seorang laki-laki mengikut laki-laki. Qudwatu imra'atin bi rajulin, perempuan mengikut laki-laki, sah, nggih. Nah, jadi laki-laki mengikut laki-laki, perempuan mengikut laki-laki, ini kisah. Terus qudwatu khunsa bi rajulin, orang banci mengikut laki-laki, sah masih, nggih. Qudwatu imra'atin bi khunsa, sah masih, dengan nina mengikut orang yang banci. Nah, si kelima sisah qudwatu imra'atin bi imra'atin, yaitu orang perempuan bermakmum kepada perempuan lainnya, nggih. Nah, ini sisah. Nah, lagu ke arak sindak nesah, nggih. Nah, simbe sindak nesah ini 4 dengan jamaah sekalian ndak sampai terjadi. Si pertama qudwatu rajulin bi imra'atin, ini ndak nesah. Dengan memang ngikut dengan nina, dalam arti dengan nina jadi imam, dengan mema jadi makmum, niki ndak nesah. Terus si kedua si ndak nesah qudwatu rajulin bi khunsa, nggih. Nah, mengikut laki-laki dengan banci. Kumbekna pun ndak kanggo dengan mema mengikut dengan banci. Lagu mohon maaf deh si kenene dengan banci niki ndak dengan bantong-bantong piaan ini, nggih. Dalam arti bantong ya sekek kelamin. Ini ya 2 kelamin aran dengan khunsa niki kenene, nggih. Ndek dengan bantong-bantong senun, nggih. Nah, ini memang 2 kelamin. Yang pun ndek kanggo dengan meme niki ngikut dengan si bantong niki atau banci niki li ihtimali kaunil imam imra'atan. Karena ada kemungkinan imam itu seorang perempuan, nggih. Karena bancina bisa saja dia mungkin ya nina hino, nggih. Nah, jadi yang pun ndek kanggo. Nah, terus ndek kanggo endah qudwatu khunsa bi imra'atin. Dene kanggo dengan banci niki mengikut perempuan. Kumbekna pun dene kanggo dengan banci ngikut dengan nina li ihtimali kaunil ma'mum rajulan, karena kemungkinan keadaan makmum itu laki-laki. Jadi bisa saja dengan banci no ya meme. Nah, kan dene kanggo ngikut ya jarinen. Nah, ya meme dene kanggo ngikut dengan nina jarina. Nah, terus dene kanggo endah qudwatu khunsa bi khunsa. Orang banci dengan orang banci, dan kanggo berimam ino. Kumbekna li ihtimali an yakunal imam imra'atan wal ma'mum rajulan. Karena arak kemuhtamilan, arak kemungkinan imam sinonine makmum ino memelaun. Nah, ini kanggo terjadi sampai hal marak niki, nggih. Jadi lek tene ndek narak sebutnya masalah napi lek masalah sah ikutan niki kan dek narak sebutnya dengan misalnya dengan si dek narak kurnahnya jadi imam, dek nesah ni kan dek narak sebutnya, nggih. Nah, jadi dek narak niki pendapat barat niki kan wah jelas syarat qudwah buruk niki, nggih. Nah, jadi dek narak sebutnya dengan si dek narak kurnahnya dek nesah jadi imam. En dek narak kurnahnya dek nesah jadi imam selepuk tiang lek sekar belen dek narak sah Jumat tiang. Kumbekna karena Bapak Tuan Guru Haji Anhar wah bilinang kurnane, nggih. Bapak Tuan Guru Haji Marzuki layak nembilinang kurnane. Begitu juga dengan Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin, nggih.
Wah 13 tahunan yang bilang Quran beliau, dan beliau bergiliran menjadi imam sholat Jumat. Berarti ndek narak nggih. Dengan sindek narak Qur'ane tetap ya sah jadi imam nggih. Karena sebutnya lihat ini kan ndek narak sebutnya nggih. Terus surutus sihatil jamaah. Syarat sahna jamaah niki nggih. Nah, syarat sah teh ampun sah jamaah teh niki. Ini luwekna 6. Nah, ini baik ada di dalam masjid atau tidak, atau di luar masjid. Si pertama jamaah sekalian, alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi fil mauqif. Bahwasanya tidak mendahului makmum itu atas imamnya pada tempat berdirinya. Nah, jadi ampun ndaklah ne juluan tau makmum ini nggih. Nah, barang imam nih. Ene sejajar kan Messi makruh nggih. Nah, ene sejajar Messi makruh ndek mana ndek batal. Nah, lagu ene juluan kan ndek sah jadi nggih. Nah, jadi harus imam niki juluan. Nah, terus ene mesakne ayyaqifaz zakaru an yaminil imam. Bahwa berdiri laki-laki itu di sebelah kanan imam. Nah, ini sering terjadi kasus jamaah sekalian ya. Nah, jadi perlu kita tahu cerene. Marak misal kita kadang-kadang sembahyang, kita telat sembahyang di lek masjid mesak teh kan kebetulan arak dengan datang deh. Nah, jadi arak dengan datang gan milu berjamaah le ite kebetulan dengan iki arak sekek misalnya luwekne tabe yang bae de contoh deh misalnya le marak kun praktik marak niki ke. Nah, ite jadi imam le tene kan ke. Nah, jadi datang dengan gan berjamaah le ite misalnya ite telat marak niki ke. Nah, berarti ite posisi ente sejari makmum niki sebelah kanan imam. Deketin be imam niki langsung sekejap ke. Dendek na jauh lalu jarak teh. Nah, terus fa iza jaa akharu fa an yasarih ini. Nah, maka bila datang yang lain maka an yasarih di sebelah kirinya. Jadi ene datang si lainan ne tau ne tabe kiri imam. Nggih. Nah, ini jadi dendek letene misalnya ende tahu datang deh. Nah, jadi berjulu pertama julu misalnya ne mesak ne datang si de letene kan deketin de imam kan sebelah kanan ne. Nah, nengke ene datang dengan si lainano dendek ne toko lelek tene. Ya, dendek ne toko lelek tene, suruhna ya lek kiri. Nah, lek kiri imam. Jelas sebutnya kan nggih, fa iza jaa akharu fa an yasari. Nah, terus summa yataqaddamul imam au yata'akhirani wa huwa afdalu. Nah, kemudian maju imam. Nah, misalnya endek ngerti jamaah si dua niki nggih tabe. Kan jamaah si dua niki endek ngerti bahwa ndek mundur lah kan anu nggih, atau si paling bagusnya adalah imam niki maju deh. Nah, ya taqaddamlah maju imam niki kan. Nah, jadi maju ya dengan gerakan yang tidak sampai membatalkan salat. Nah, jadinya kan terus seimbang jadinya keadaan anu niki. Nah, endek nenu misalnya imam niki nggih endek maju imam niki, makmum niki mundur yang po dengan au ya ta'akhirani wa huwa afdalu, atau keduanya imam makmum itu mundur, ini yang lebih utama nggih. Jadi ndek ne pelah itu kadang-kadang tene tok nembutang kan jika anu ndek marak niki nggih tidak mesti mbutang lek kiri niki nggih. Ini aturan yang salat berjamaah en kebetulan kena mesak-mesak teh misalnya pun arak dengan milu berimam lek ite nggih. Nah, terus si kedua pun syarat sah jamaah teh no. Nah, ayya'lamal ma'mum intiqalatil imam. Jadi bahwasanya mengetahui makmum itu dengan berpindahnya imamnya. Nah, ngumbang kuna naunya biru'yatin au sima'i muballigh, yaitu dengan melihatnya atau dengan mendengar muballigh si nyampeangnya. Jadi ndekna mesti, atau bisa saja dengan melihat makmum yang lain. Wah sah wah niki nggih. Jadi ndek mesti nau angkun perpindahan imam teno dengan penglihatan secara langsung nggih. Nah, misalnya itu kan lek luar kan ndak tahu membangun imam no pindah lagu serius angte makmum sino misalnya ruku itu kan milu. Nah, ndak masalah niki kan. Nah, itu nau gerakan imam no lekan makmum sino ya. Terus si ketelu ayyanwiyal ma'mumu al-qudwata awil jama'ata awil ma'mumiyah. Berniat makmum itu mengikut imam atau berniat berjamaah atau berniat menjadi makmum. Okay? Nah, ini hukumnya wajib oleh itu sejari makmum. Sunat oleh imam. Okay? Nah, ini harap dengan berjamaah ampun ikutin gerakan-gerakan imam niki ampun dek ne berniat jadi makmum batal sembahyangnya. Okay? Ini lek makmum tak ne en lek itu sejari imam sini
sah sembahyang teh lagu ndak temu puhala berjamaah. Endek teh berniat imam. Orang misal jari teh imam, ndak tengene imaman jari imam dalam angan teh tetap sah sembahyang teh nggih. Nah, jadi tetap sah sembahyang teh. Nah, lagu si tau nenu niki wajib niki le salat Jumat nggih. Nah, le salat Jumat niki wajib hukumnya imam ino. Nah, piarane menentukan diri sebagai imam. Ndek ne kanggo ndek ne berniat jadi imam lek sembahyang Jumat. Alasannya karena sembahyang Jumat ino hukumnya adalah berjamaah ino fardu ain. Nggih. Nah, lek sembahyang sehari-hari atau salat 5 waktu niki hukum si paling kuat adalah fardu kifayah, nggih. Nah, yang pun ndek ngumbe-ngumbe ndek berniat jadi imam itu jadi imam. Nah, lagu lek sembahyang Jumat wajib hukumnya itu jadi imam no berniat jadi imam. Terus si keempat ayyatawafaqa nazmu salataihima. Nah, jadi bersesuaian aturan salat keduanya. Nabi kena bersesuaian jamaah sekalian, ya. Nah, ini ampun bersesuaian dalam perbuatan si nampak, si zahir, ya. Nah, akan dek kanggo dengan si sembahyang perdusino berjamaah helek dengan si sembahyang jenazah. Kan dengan sembahyang jenazah dek narak ruku ne, dek narak sujud ne kan, entah nenganjang doang. Nah, ini dek kanggo atau dengan si sembahyang gerhana matahari. Karena dengan si sembahyang gerhana niki kan 2 kali membaca Fatihah 2 kali neruku kan lek 1 rakaat niki. Jadi apa ndek kanggo? Ini nizam atau aturan sembahyang ini ndek pede. Ya, nah jadi ndek kanggo sino. Nah, lain halnya dengan si sembahyang zuhur lek kemudian dengan si sembahyang asar ya sah saja. Ya, dalam arti misalnya arak dengan ino ya sembahyang asar. Nah, terus berjamaah dengan sing ada zuhur ino lek ya sah. Kumbene karena pede aturan sembahyangnya. Ya. Atau maghrib dengan sembahyang maghrib. Sembahyang ya dengan si sembahyang berjamaah ya dengan si sembahyang isya dan ngumba-ngumba. Nah, begitu juga dengan si sembahyang qada, nah, dengan si sembahyang qada berjamaah ya dengan si sembahyang ada. Dan narak masalah. Karena apa? Aturan sembahyang ya pede kan. Nah, lek masalah rakaatnya ya tinggalon buatnya luwean ya nunggu atau mufarakah kan dan narak masalah. Nah, bahkan jamaah sekalian wal fardu khalfan nafli dan solat fardu di belakang solat sunat kanggo ya kanggo no. Orang misal ara dengan ya sembahyang ba'diyah isya kita tidak tersempat sembahyang isya berjamaah ngene nggih nampak terapetin yang pot niat berjamaah lain sah no maksudnya sah ikutan teh. Nah, terus si sekelima alla yukhalifal ma'mumu al-imama fi sunnatin fahisatil mukhalafah. Ya, bahwa tidak menyalahi makmum itu akan imamnya dalam pada sunat yang sangat menyalahinya. Berwana ka sujudis sahwi atau sujudit tilawah. Nah, seperti sujud sahwi atau sujud tilawah. Maksudnya ketika imam misalnya kita tidak tahu nabi kesalahannya, dah. Nah, jadi tidak tahu kesalahannya, telun-telun sujud sahwi imam niki le akhirnya niki. Nah, ini wajib hukumnya terikut ya. Walaupun tidak tahu nabi kesalahannya. Begitu juga ketika dia melakukan sujud tilawah. Wajib hukumnya terikut yang melakukan sujud tilawah. Nah, jadi dendek teh nu ya ndak tetepu itu. Dalam lon perasaan teh yo itu ndak melakukan kesalahan, masa ganti sujud sahwi? Ndak. Jadi wajib hukumnya terikut imam ino milu sujud sahwi karena mutabaah teh ino. Wajib mengikut teh ino teh itibar. Dalam hal ini ya. Nah, jadi narak lon imam telun-telun sujud sahwi padahal dia tahu nabi kesalahannya. Nah, milu hakun sujud sahwi. Karena bisa saja ia doang mesaknya nak kesalahannya sih menganjurkan dia untuk sujud sahwi, ya. Nah, misal ya mungkin nabi arana regu-regu le pakah 4 rakaat atau 3 rakaat ini kan. Nah, bayatnya terus si telu si anu ino kan misalnya. Nah, terus sampai nenu andang regu ya apa sujud atau misalnya ngene imam ino ya lupa baca solawat kepada lelek tasyahud akhir. Nah, jadi solawat membaca solawat kepada keluarga Nabi lelek tasyahud akhir ino yang tertinggalan ya anjurannya itu untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Nah, sino misalnya lupa si imam ino yang pun sujud sahwi. Nah, itu si imam si makmum dia tahu wajib hukumnya terikut imam sino. Ya. Nah, lain halnya jamaah sekalian
en masalah tasyahud awal nggih. Nah, tasyahud awal niki kan hukumnya sunnah nggih. Jadi sunnah muakkad hukumnya. En imam gawe tasyahud awal ampo ite sengaja uras. Nah, ini ndekne batal sembahyang teh. Ndekne batal. Ndek temilu barang imam lagu dengan sengaja nggih, dengan sengaja itu uras. Nah, lagu ini sunat hukumnya tetokol barengin imam ampun deh untuk sujud untuk melakukan tasyahud awal. Nah, lagu sebaliknya, nah ya agak enu sekejap hukum nanti. Nah, mungkin dalam bade ante semestinya kan ente sengaja ampun wajib turun. Nah, lagu ini kebalik dalam hal ini. Misalnya imam tasyahud awal lupa ite, ndak sengaja nih ya, ite memang lupa uras ite. Nah, ketika teringat wajib hukumnya turun mengikut imam karena itu lupa, ya. Nah, ente sengaja sunat hukumnya turun. Agak janggal sekejap anu nggih, semestinya kan le aturan anu ente lupa ampun ndak terulek kan. Nah, ini ternyata ndak jamaah sekalian, khususnya le tasyahud awal niki. Ya, ngerti sih? Ente lupa tasyahud awal, imam tasyahud awal uras itu lagu dalam keadaan itu lupa, wajib hukumnya turun untuk mengikut imam. Okay? Nah, sebaliknya ente sengaja sunat hukumnya turun. Okay? Nah, ente temela turun. Ya, kita tunggu imam lawan butang ampo. Ya, cuman itu sendak temu puhela melaksanakan tasyahud awal. Karena hukum tasyahud awal niki adalah sunat muakkad, ndekne wajib. Okay? Terus si keenam ayyutabi'ahu, bahwa ia mengikutnya. Maksudnya mengikut imam niki. Bahkan dia nak kanggo lawan itu sino kemudian, nah dengan tanpa uzur dengan dua rukun, dua rukun ini tidak mesti harus rukun panjang-panjang. Angka sebutnya fa in takhallafa anhu ay ta'akhkhara anhu, maka jika makmum itu terkemudian dari imam. Nah, jadi kemudian yalekan imam biruknaini fi'lataini dengan dua rukun fi'liyah, nah, au taqaddama alaihima atau terdahulu makmum itu dengan keduanya rukun fi'liyah itu dengan tanpa uzur, batalat salatuhu, batal salatnya. Nah, marak misal kita ndak tauzur, beruan ndak tauzur, imam ini bacaan petehnya sedang-sedang. Kita pun termasuk makmum sih sedang-sedang bacaan tengge. Nah, jadi akhirnya sepuh itu sengaja kan. Nah, biang te imam dulu masih dong itu dalam keadaan butang, sementara imam wah sujud kan. Nah, ini batal sembahyang teh. Nah, ente terusan doang ke kan. Nah, ente terusan yang batal sembahyang teh. Dalam arti ente ruku terus malik kita sujud kan batal ya. Karena apa itu wah tertinggal dua rukun ya. Nah, lagu arak jalan teh ampun ndak ne batal sembahyang teh tuah terlanjur terlambat marak niki ngumbe angkun teh. Nah, jadi ketika itu masih doang butang terus dalam keadaan ndak tauzur, lagu ini kan catat ndak tauzur karena beda antara uzur dan ndak tauzur. Nah, jadi ente masih doang butang imam wah sujud. Nah, ente mele ndak ne batal sembahyang teh langsung angkun ikut imam dalam keadaan sujud. Dan ndak teh ruku, nggih. Jadi anggap rakaat itu lagu ndekne terhitung, nggih. Nah, jadi langsung temilu sujud bareng imam, nggih. Nah, jadi langsung temilu sujud bareng imam, bares tengah bait kuring serakaat setelah imam salam. Nah, ini solusinya nggih. Ente marak kejadian marak niki. Ini dengan catatan ite ndek tauzur, nggih. Nah, ndek tauzur dalam arti ndek narak lah ite no apakah ite termasuk lambat atau ngumbe. Nah, jadi imam sino ya memang pada barang itu pada sederhana lah bacaan yang ndek ne jelap lalu ndek ne lambat lalu. Nah, itu memang sengaja melakukan hal niki, sengaja itu tertinggal dua rukun fi'liyah nggih. Nah, atau sengaja itu mendahului imam dengan dua rukun fi'liyah niki, batal masih sembahyang teh nggih. Ente sengaja. Terus sunnah dalam hal mengikut niki ngumbe sunnahnya ayyata akhara fi'lul ma'mum an fi'lil imam, bahwasanya terkemudian perbuatan makmum itu dari perbuatan imam, nggih. Nah, maksudnya tebeanglah imam niki le posisi ruku dulu ampun temilu ruku ini paling bagus nggih. Jadi dendek temu qaranahnya ya nggih.
Nah, jadi beang be juluk le posisi ruku nah nampak teruku ini si paling bagus nggih. Nah, jadi beang ya tutuk juluk nggih. Nah, terus ampuk ite nggih. Lagu ite kan biasa kadang-kadang muqarat yang doang nggih. Nah, memang si hukumnya sunat ini ndek tersampai kan peleh kecuali le takbiratul ihram nggih. Nah, jadi takbiratul ihram kan batal sembahyang teh. Bahkan walaupun ndek temu qaranah doang endek mana tutup nyebut huruf roknya le Allahu Akbar nampak takbiratul ihram kan dan sah sembahyang teh. Jadi harus selesai dulu mengucap Allahu Akbar ini ampun teh takbir itu nggih. Nah, jadi anda dalam takbiratul ihram ente muqaranahin imam ini batal sembahyang teh. Ini khusus le takbiratul ihram nggih. Terus lek dalam hal napi anda dalam hal angkun si berjamaah lek masjid niki jamaah sekalian ya. Nah, jadi lek dalam masjid napi syaratangna ndak niarak penghalang si nyegah sampai ne makmumino tiba imam. Marak misal 4 dia jadi sekali mesti get ini si tembok kan. Nggih. Nah, ampun dia narak lekan dia menemui imam kan. Dia nak kanggo niki nggih. Jadi dia hasil nggih. Nah, lain halnya ini sekedar besuki jamak bau terbuka yang dia ngumbang-ngumbang kan. Nah, ini si kena ini tertutup kecena jadi sekali dia narak lekan dia bau terbuka niki nggih. Nah, ini lain nggih. Nah, lain luar masjid. Nah, ini ndak terkanggo en posisi ente hino menemui imam ini dengan membalik kiblat nggih. Nah, ini en luar masjid tau teh. Nah, elek dalam masjid selama mesiara penghubung teh barang imam ini walaupun teh membalikkan dan ngumbang-ngumbang elek dalam masjid nggih. Mara misalnya teras niki kan. Nah, ini kanggo itu sini nggih. Anda itu posisi ente no menemui imam no walaupun harus membalikkan lagu arak jalan teh untuk menemui imam nggih. Nah, ini selama itu elek dalam masjid. Nah, ya beda. Akan ente sembahyang lek balik pepe berjamaah hati-hati nggih. Nah, jadi laun arak penghalang atau tembok sindaknya memungkinkan ite nyambung bareng imam sino. Nah, indaknya sah jadi ikutan teh nggih. Nah, jadi harus berhati-hati terutama teh le balik luar atau luar lekan masjid nggih. Nah, jadi ndaknya sampai terjadi marak niki nggih. Nah, elek dalam hal uzur makmum. Nah, jadi marak misal be contoh uzur nih. Nah, elek makmum si uzur, ne? Nah, sini ampone batal sembahyangnya sino, ia menyalahi imam elek telu rukun si panjang-panjang, si belo-belo, nggih. Nah, marak misal imam sino makmum sino ia lambat bacaannya. Karena memang asal kejadian memang yang ngenup tepina si Allah Subhanahu wa taala nggih ndek ne pihak-pihak ya memang lambat lah nang deh. Nah, ini termasuk uzurnya. Nah, ini asal ndak ne terlambat sampai 3 rukun yang panjang-panjang. Nah, ndek ne ngumbang-ngumbang nggih. Nah, jadi dengan si memang asal terciptaannya lah ngenong nggih. Kan luwek dengan Nabi sarane kan ya memang lambat lah bacaannya nggih. Nah, lagu ya memang ngenu kejariannya lekan awal sejak lahir lah ngenu nggih. Nah, ini kenene anu ino. Nah, dalam hal ini yang ndak ada masalah nggih. Asal ndaknya tertinggal 3 rukun yang panjang-panjang. Marak misal dengan ini ya lambat bacaannya. Imam ini sedang lagu dengan ini memang lambat bacaannya. Jadi imam wah tutu ruku ya mesti butang kan dek mana telu kan? Imam i'tidal mesti yang butang. Imam sujud masih yang butang dek mandangnya telu kan karena i'tidal termasuk rukun pendek nggih. Nah, jadi anda mau menemui imam melek sujud nah ini ya tetap ya sah sembahyangnya. Lagu ini lek masalah dengan si uzur nggih. Terus atau misalnya imam sino yang ngumbah misalnya misalnya ya regu nggih. Nah, ya regu apakah ya wah baca Fatihah atau ndek. Ini regu arane nggih. Nah, misalnya makmum ini ya regu apakah ya wah baca Fatihah atau ndek. Nah, dalam hal ini uzur ya termasuk. Jadi dia kanggo langsung ikut imam. Jadi harus membaca Fatihah dulu karena keraguannya menimbulkan ketidaksahannya anu. Nah, marak misal ya bacaannya sedang-sedang dengan imam sedang bacaan sedang. Nah, lalu dengan ini
iregu ya lupa apakah iwah baca Fatihah atau ndak. Nah dalam hal niki ndak ngumbang-ngumbang baca Fatihah asal ndak tertinggal 3 rukun yang panjang-panjang. Ino dong intinya, nggih. Nah, jadi ino istilah uzur nasino, nggih. Nah, ino istilah uzur nasino. Angka ana bau ente tahu diri teh agak lambat, dan dek tesibuang diri teh isi perkara-perkara sunnah. Dan marah misal baca doa iftitah atau ngumbang nggih, ente berjamaah ya langsunglah membaca Al-Fatihah, nggih. Nah, karena sino anu nah nggih. Isya jamaah sekalian mulai terus kerja lagi isya insyaallah jemaah lanjut tampung nggih. Nah, masih masalah salat berjamaah insyaallah terus sekali nggih. Terus sekali pertemuan. Sampai nara ini nggih. Nggih. Insyaallah. Nggih. 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 Terus sah karena karena tasyahud awal hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah nggih. Nah, yen ndak ninggalang rukun kan? Nah, cuma makruh terjadi nggih. Tetap ya sah. Selama tidak ada tinggalan rukun dan ada masalah nggih. Nah, ada masalah. Ya Allah, ngubah konten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tashal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah. Warzuqna sidqa tawakkuli alayka wa husna dhanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awaqid darain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.